Halo anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin ya. Kemarin kita sudah membuat tabel perkalian seperti ini. Sudah nampak ya? Di sini ada tabel perkalian. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak, apakah ini diisi manual atau menggunakan rumus? Kemarin Bapak bilang kalau yang belum ya manual saja. Tapi sebenarnya ini bisa menggunakan rumus. Oleh sebab itu hari ini kita akan mengajarkan bagaimana membuat rumus di dalam Excel. Mari kita akan saksikan. Di dalam membuat rumus itu adalah menuliskan selnya, bukan angkanya. Misalnya, perkalian 1 kali 1 di sini kan, di Bapak hapus dulu ya. Maka perkalian ini, bagaimana membuat rumusnya? Sangat gampang sekali. Di dalam Excel, rumus selalu diawali dengan sama dengan. Maka Bapak akan ketik sama dengan. Sama dengan, lalu mana yang akan dikalikan, yaitu sel C5 dengan B6. Maka kita akan mengetik sel itu. Ya. C5. Nah, perkalian itu menggunakan simbol bintang seperti ini ya, Bapak tunjukkan. Nah, ini bintang ini adalah simbol perkalian di dalam Excel. Maka perkalian disimbolkan dengan bintang. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini Bapak ulangi ya. Bapak ulangi. Jadi dalam membuat rumus itu diawali dengan sama dengan. Nah, seperti ini, sama dengan ya. Sama dengan, lalu bukan angkanya yang masukkan, bukan 1 kali 1, bukan. Tetapi selnya, yaitu ini adalah sel C5. Maka kita akan ketik C5. Kali simbolnya adalah bintang. Maka kita akan ketik bintang. Nah, seperti ini. Lalu kali berapa? Kali B6. Ini B6 ya. Ini B6. Maka kita akan buat B6. Nah, seperti ini. Lihat, ketika kita memasukkan sel, maka sel itu akan berwarna. Ini artinya sel itu benar tidak? Yang akan kita kalikan adalah sel ini dengan sel ini. Kalau sudah benar, maka kita tinggal enter saja. Nah, maka hasilnya 1. Yang nampak di sini ini hasilnya, bukan rumusnya. Rumusnya nampak di atas. Nih, rumusnya nampak di atas ini. Tetapi hasil di sini adalah hasil perkaliannya. Oke, bisa dipahami? Bapak ulangi ya. Untuk yang ini sekarang, ini Bapak hapus dulu nih. Nah, untuk yang kedua, mari kita lihat. Ini adalah perkalian 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. Maka rumusnya seperti apa di sini? Pertama, seperti tadi Bapak katakan bahwa diawali dengan sama dengan. Ya, sama dengan. Sama dengan selnya ini berapa? Sel di sini adalah B5. Ya, B nih. B5. Ya kan? Di sini B5. Maka kita ketik B5. Lihat itu, ada biru-birunya. Benar nggak yang akan kita kalikan adalah sel itu? Kalau biru-birunya sudah tepat pada sel itu berarti benar apa yang akan kita kalikan. Lalu kali itu simbolnya tadi bintang. Kali berapa? B6. B6. Ya. B6. B6. Begitu. Lihat di sini muncul hijau. Ya, tapi ini warna bisa berbeda-beda ya. Tapi di sini ada biru dan hijau. Pokoknya intinya adalah ketika kita menuliskan sel, maka dia akan diberi warna. Artinya komputer bertanya, betul tidak yang mau dikalikan adalah sel itu? Ya, kurang lebih begitu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah yakin, mari kita enter saja. Hasilnya 2. Begitu. Ya. Nah, lihat. Ini rumus yang tadi kita buat ada di sini kan? Nah, sedangkan hasilnya di sini.
Nah, kemarin Bapak sudah buat manual. Lihat yang manual nih, 3. Kalau yang manual, di sini 3, di atas juga 3. Ini yang Bapak buat secara manual, tidak pakai rumus kemarin. Ya. Nah, jadi hari ini Bapak harap kalian bisa membuat menggunakan rumus. Ya. Paling tidak, bagaimana memahami bahwa rumus dalam Excel itu bukan menggunakan angkanya, tetapi menggunakan sel yang diisi oleh angka itu. Ya, oke, coba ya. Sekarang Bapak akan coba menghilangkan semuanya ini. Oke, baik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kembali kosong. Ya. Bapak akan coba kembali. Kita akan mengisi. Bagaimana mengisi yang ini sekarang? Misalnya perkalian 4 kali 3. 4 kali 3. Rumusnya seperti apa di sini? Oke, rumusnya seperti apa di sini? Nah, sama seperti tadi, sama dengan ya, oke, sama dengan sel di mana angka 4 ini berada, yaitu F5. F5. Di sini ya, F5. Maka di sini kita tulis F5. Maka ada biru-birunya kan? Nah, benar nggak yang mau dikalikan sel itu? Kalau sudah benar, berarti baik. Ya. Lalu kali adalah bintang. Ya, bintang. Nah, seperti ini. Dan dikali berapa? Kali 3. 3 ini adalah B8. Ya, B8. B8. Nah, lihat di sini sudah ada warna-warnanya, berarti benar. Maka kita akan enter saja. Nah, seperti itu. Oke, satu contoh lagi ya, sebelum nanti kalian melatih sendiri di rumah. Baik. Nah, lalu untuk yang bagaimana kalau yang di sini? Misalnya Bapak ambil yang agak jauh ini. Nah, di sini. Bagaimana kalau di sini? Sama saja. Ya. Intinya yang mau dikalikan adalah sel yang angka 8 ini dengan angka 9. Ya. Angka 8 dengan angka 9. Maka rumusnya seperti apa di sini? Sama dengan, karena semua rumus di dalam Excel diawali dengan sama dengan. Sama dengan, ini sel. Selnya berapa ini angka 8 ini? Selnya adalah J5. J5. Ya. Maka J5 ini dikali. Nah, lihat kalau sudah benar ya. Dikali 9 ini berapa selnya? B14. B14. Nah, lihat di sini sudah muncul ya. Maka ini benar. Maka kita tinggal enter saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, oke baik. Mungkin seperti itu. Nanti dicoba di rumah ya. Nah, tapi begini. Bagi yang mempunyai komputer, Bapak ingin kalian mengerjakannya menggunakan rumus nanti ya. Seperti tadi diulang lagi ya, menggunakan rumus seperti ini. Nah, mana yang harus digunakan rumus? Mungkin untuk pertama ini Bapak ingin kalian membuat rumus nanti yang miring di sini saja ya. Misalnya yang ini. Ini kalian buat rumusnya. Nah, oke. Ini buat rumusnya nanti ya. Di sini kalian buat rumusnya. Nah, tetapi kan nanti hasilnya difoto. Jadi Bapak ingin melihat rumus yang kalian buat. Jadi kalian harus mengerjakannya nanti adalah menggunakan petik ya. Menggunakan petik 1 nih. Nah, petik ya. Nah, petik ini petik 1, lalu tulis misalnya sama dengan di situ C5 dikali B6. Nah, B6 gitu ya. Nah, maka nanti yang muncul di sini rumusnya. Tapi ini dia
ini bukan sebuah rumus untuk dikerjakan sama komputer, ya. Jadi ini bukan rumus yang dikerjakan oleh komputer, tapi Bapak ingin melihat betul nggak rumus yang kamu buat di situ adalah rumus yang benar. Seperti itu ya. Jadi yang punya komputer, yang mengerjakannya pakai komputer, nanti ditulisnya adalah pakai petik ya. Sekali lagi, pakai petik satu nih di depannya, di depan sama dengan ya. Pakai petik satu di depan sama dengan. Oke. Nah, Bapak ulangi sekali lagi ya. Diawali dengan petik untuk menulis rumus supaya tampak rumusnya ya, tapi hasilnya tidak dikerjakan. Nanti kalau dikerjakan berarti tidak harus pakai rumus petik ya. Nah, di sini berarti sama kan ya. Di sini nanti sama. Rumusnya adalah sama dengan dan selanjutnya ya. Di sini berapa nih selnya, lalu di sini berapa. Oke, jadi tugas hari ini Bapak ingin kalian mengerjakan di sel yang Bapak beri tanda kuning ini, baik itu yang punya komputer di komputer ataupun yang ada di buku. Ya, Bapak ingin melihat rumusnya. Apakah kalian benar menuliskan rumus untuk Excel-nya tersebut? Oke. Nah, kalau sudah nanti baik yang ada di buku ya maupun yang ada di komputer silahkan diwarnai saja ya, diwarnai misalnya ini warnanya mau menggunakan warna dasar ya, yang ini ya. Ini warna dasar ya, fill colors. Ya. Ini warna dasar. Jadi bisa digunakan silahkan misalnya warnanya mau apa ya, boleh. Seperti itu. Kalau sudah silahkan diwarnai saja ya, sesuai dengan keinginan kamu ya. Mungkin kurang lebih ya, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Nah, misalnya misalnya begitu ya. Nah, bagi yang di komputer silakan menggunakan tools-nya, tetapi bagi yang di buku silakan gunakan pewarnaan pensil saja ya. Pensil warnanya bisa digunakan di situ. Oke, anak-anak, mungkin bisa dicoba dulu ya untuk perkalian ini ya. Nanti kalau sudah bisa baru kita akan lanjut kembali dalam bentuk rumus-rumus yang lainnya ya. Tapi intinya ingat sebuah rumus itu bukan angkanya yang dikalikan. Jadi bukan begini. Ini Bapak kasih contoh ya, misalnya ini yang salah ya. Sama dengan 7 dikali 2. Bukan begini ya. Jadi ya ini memang benar. Ini hasilnya akan menunjukkan benar 14. Tetapi ya, tetapi dalam pengerjaan Excel itu menjadi salah karena rumus ini biasanya akan digunakan berulang nanti. Karena rumus ini biasanya akan digunakan berulang. Jadi kalau kamu menuliskan angkanya, tidak bisa diulang lagi. Ya, berarti kamu harus mengerjakannya satu persatu, dan itu menjadi sangat tidak efektif. Ya. Sedangkan kalau kita ingin membuat rumus dalam Excel, tujuannya supaya kita cepat mengerjakannya, karena biasanya satu rumus itu akan dipakai oleh beberapa sel yang lainnya. Kurang lebih begitu. Oke? Ya. Oke, baik. Jadi sampai sini dulu. Nanti kalian coba di rumah masing-masing. Bapak harap bisa mengerjakannya ya. Oke. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih.